Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Inosnet. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari router management overlay network atau yang biasa disebut ROMON ya pada perangkat mikrotik. Dan secara singkatnya, ROMON merupakan sebuah protokol proprietary mikrotik, dan fitur ini hanya bisa teman-teman temui atau jumpai di perangkat mikrotik. Mungkin di perangkat-perangkat lain belum ada atau bahkan tidak ada ya. Dan ROMON itu sendiri dapat membuat koneksi layer 2 yang aman atau secure ke perangkat mikrotik, baik melalui koneksi fisikal Ethernet ya, atau layer 2 tunnel. Nah, di sini saya akan coba mensimulasikan cara penggunaan ROMON dengan metode fisikal Ethernet. Nah, di sini bisa dilihat untuk topologinya. Topologi yang sudah saya buat ada dua buah perangkat mikrotik CHR R1 R2 dan satu buah VPC atau virtual PC. Nah, syarat ROMON itu berfungsi harus terkoneksi secara fisikal atau harus terkoneksi secara langsung menggunakan kabel ya. Semisal ini R1 di gedung A dan R2 di gedung B, beda tempat. Nah, kita bingung nih mau remote R2 karena R2 ini belum terhubung sama sekali di internet, dan di sana di gedung B tidak ada yang bisa kita mintai tolong. Nah, di sini juga udah saya kasih cloud, dan di sini saya umpamakan sebagai modem ISP, dan saya akan coba remote R1. Nah, di sini sebelumnya untuk R1 sudah saya setting ya, untuk agar bisa diremote dari luar, remote dari PC maksudnya. Dan untuk mengaktifkan fitur ROMON itu cukup simpel. Untuk Ethernet 1 ini terhubung ke mikrotik gedung B, ini R2 ya. Dan untuk yang Ether 3 ini ke arah VPC. Untuk Ether 4 ini ke arah modem ISP atau net ini. Nah, untuk cara mengaktifkannya, teman-teman bisa buka di menu sistem lalu di tools lalu ROMON. Nah, untuk secara settingan defaultnya seperti ini. Nah, untuk aktifkannya teman-teman bisa klik centang enable ini, dan untuk secretnya ini harus sama. Jadi untuk secret atau password ya, itu harus sama. Semisal R1 passwordnya 123, di R2 harus 123 juga. Jika tidak sama, maka ketika teman-teman remote melalui ROMON, dia tidak akan muncul mikrotik R2. Nah, di sini coba saya isikan 1 sampai 8 ya. Lalu klik apply, lalu OK. Nah, ini sudah saya setting untuk ROMON-nya, dan selanjutnya kita juga harus setting ROMON yang ada di R2. Nah, caranya gimana? Sedangkan kita nggak bisa remote langsung di R2. Teman-teman bisa buka di Nightboard, IP Nightboard. Nah, di sini kebaca ya Ether 1
R2 gedung B. Nah, kita coba ping MAC-nya. Nah, di sini jalan. Jadi kita akan remote menggunakan MAC Telnet. Jadi di sini klik kanan MAC Telnet. Kita masukkan username dan password Mikrotik R2. Nah, di sini kita sudah bisa login menggunakan terminal ya, melalui MAC Telnet. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Teman-teman bisa langsung ketik tools Roamon print. Nah, ini untuk mengecek apakah fitur Roamon itu sudah terenable atau masih disable. Nah, di sini keterangannya adalah enable no, berarti posisi Roamon masih off atau masih disable. Dan untuk secretnya di sini juga masih kosong. Kita ulangi lagi, tool Roamon, kita akan set enable yes, secret. Tadi yang untuk R1 saya kasih secret atau password 1 sampai 8, di sini juga harus sama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita coba cek kembali tool Roamon print. Nah, di sini udah tertera statusnya enable yes dan secretnya 1 sampai 8. Nah, jika teman-teman sudah bisa atau sudah hafal untuk command line ya melalui terminal Mikrotik, untuk fitur Roamon sepertinya tidak usah dipakai. Jadi mungkin kalau udah hafal caranya setting Mikrotik atau yang udah expert ya, itu bisa melalui full terminal. Untuk tutorial kali ini saya bagikan untuk teman-teman yang masih belum tahu ya apa itu Roamon. Nah, kalau sudah, kita coba buka new winbox. Nah, caranya teman-teman bisa isikan IP public atau IP lokal yang ada di R1. Syaratnya bukan harus IP public, cuma IP untuk remote si router 1 ini. Nah, ini 10.22.1.252 ini adalah IP untuk saya remote ke Mikrotik R1. Kalau udah di sini diisi IP-nya dan username dan password. Lalu di sini connect to Roamon. Nah, di sini kan ada dua ya, connect to Roamon sama connect. Teman-teman bisa klik connect to Roamon. Kita cek di Roamon network. Nah, di sini udah tertera. Di sini udah muncul identitinya R2 gedung B. Jadi ini adalah Mikrotik CR R2. Di sini udah muncul. Lalu teman-teman bisa isikan username dan password R2. Lalu klik connect. Nah, di sini kita udah bisa login ke Mikrotik R2. Nah, cukup simpel bukan? Meskipun R2 ini tidak dapat internet atau belum terkoneksi ke internet, teman-teman masih bisa remote menggunakan fitur Roamon dengan yang saya sebutkan tadi, dengan syarat
harus terhubung secara fisik atau kabelnya itu harus terhubung. Cukup sekian tutorial dari saya. Jika ada yang kurang tepat atau masih kurang jelas, bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.